Pengertian bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan lainnya. Ekspor dan impor. Ekspor adalah pengiriman barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri atau barang-barang yang dikirim ke luar negeri. Impor adalah suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Faktor yang mendorong bisnis global. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri atau pasar asing. Yang kedua, untuk memperoleh manfaat-manfaat tertentu. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Elemen penting dalam bisnis global. Yang pertama, pemasaran global, melibatkan strategi untuk memasarkan produk atau layanan di berbagai pasar internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan budaya, preferensi konsumen, dan peraturan lokal. Yang kedua, manajemen rantai pemasokan. Rantai pasokan global mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang. Manajemen yang efektif melibatkan koordinasi antara berbagai pemasok, pabrik, dan distribusi di berbagai negara. Ketiga, peraturan dan kebijakan internasional. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai perdagangan pajak dan investasi asing. Perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum lokal, termasuk perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Yang keempat, investasi dan teknologi. Transaksi keuangan dalam bisnis global melibatkan pertukaran mata uang dan pengelolaan risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Perusahaan juga harus memahami berbagai instrumen keuangan dan kebijakan moneter yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. 5. Tantangan dan peluang bisnis global. Menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakstabilan politik, resiko ekonomi, dan perubahan regulasi. Namun, globalisasi juga membuka peluang baru termasuk akses ke pasar baru, diversifikasi produk, dan pengurangan biaya melalui outsourcing. Karakteristik bisnis global. Yang pertama, bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kedua, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. Ketiga, barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya, harus mengikuti dan memenuhi persyaratan peraturan pabean yang berlaku di masing-masing negara. Yang keempat, bisnis terjadi karena ada perbedaan keunggulan, yaitu keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan keunggulan bersaing nasional. Kelima, negara satu dengan negara-negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, hukum, dan lain-lain. Hal-hal yang diperhatikan dalam memudahkan bisnis internasional. Yang pertama, menganalisis pasar global dan menentukan segmentasi pasar, positioning dan targeting dari pasar global yang akan dimasuki, yang paling mudah dikerjakan dan yang paling menguntungkan. Yang kedua, merancang strategi produk global, strategi harga global, strategi distribusi global, dan strategi promosi global. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan berusaha menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber bahan baku lokal. Yang keempat, membagi kepemilikan dengan mencari mitra strategis lokal. Yang kelima, melakukan lobbying untuk kepentingan eksistensi bisnis. Yang keenam, menganalisis bentuk intervensi pemerintah dalam bisnis. Yang ketujuh, menganalisis budaya lokal dan interpretasi
serta pemahaman, berusaha mengerti dan memahami budaya lokal. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sosial dan budaya, yang kedua, perbedaan ekonomi, yang ketiga, perbedaan hukum dan politik, yang keempat, kota. Kota adalah hambatan jumlah produk jenis tertentu dan dapat diimpor ke dalam negeri. Yang kelima, embargo. Embargo adalah instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk dari negara tertentu. Yang keenam, tarif. Tarif adalah tingkat pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Yang ketujuh, subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan asing. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pemasaran global. Yang pertama, target pasar. Jangan hanya menentukan target negara tujuan secara abstrak, dan buatlah sasaran target pasar yang relevan dan spesifik agar produknya bisa diterima. Yang kedua, waktu. Ada dua pilihan waktu perusahaan dalam memasuki pasar global. Yang pertama, menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke pasar global. Yang kedua, menunggu kompetitor masuk ke pasar global dan menganalisa kesuksesan dan kegagalannya. Semuanya memiliki pertimbangan masing-masing yang harus dipikirkan sebelum go internasional. Yang ketiga, skala bisnis. Skala bisnis juga menjadi elemen pertimbangan dalam memasuki pasar global. Perusahaan berskala kecil atau besar bisa memasuki pasar global, tergantung pertimbangan yang diambil. Pertimbangan tersebut melibatkan proses pembiayaan dan banyaknya konsumen yang akan membeli produknya. Kesimpulan, bisnis dalam konteks global adalah bidang yang kompleks dan dinamis, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi operasi di berbagai negara. Perusahaan yang sukses adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar global.